Oke ya, selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba melakukan satu eksperimen untuk tanaman mangga ya, membuat tanaman mangga agar cepat berbuah dengan jenis mangga yang kualitas bagus. Kali ini jenis Red Ivory ya. Entres mangga Red Ivory yang baru saja saya petik ya. Dan ini masih kondisi fresh. Bisa dilihat ini daunnya masih fresh, jenis Red Ivory. Langkah awal seperti biasa, kita hilangkan daunnya ya, kita hilangkan daun seperti ini ya. Oke, seperti biasa kita hilangkan setiap daun. Daun kita hilangkan tujuannya ya seperti biasa untuk menghindari dehidrasi waktu proses penyambungan ya. Waktu proses penyambungan seperti ini, hilangkan semua. Dan dengan cara ini sangatlah bagus ya, sangat cocok. Seperti biasa kita akan melilit entres ya. Entres kita lilit, kita satu entres minimal kita usahakan ya 2 mata tunas saja. Kita potong dulu menjadi 2 bagian. Oke. Kita potong dulu, kita tutup dengan plastik urep secara menyeluruh. Nah, oke. Nah, sekarang kita kerjakan pada tanaman yang sudah kita persiapkan. Kita sesuaikan dulu ya. Ini saya akan mencoba untuk menggunakan sayatan miring ya, satu sayatan miring seperti ini ya, kita hilangkan daunnya dulu ya. Satu sayatan miring, oke. Ya, teman-teman bisa melihat. Oke. Ini jenis Kyojie ya. Ini aslinya jenis Kyojie, namun ini saya ubah menjadi Red Ivory ya. Jadi ini kombinasi tidak apa-apa. Ini nanti kita gunakan untuk stek. Nah, oke.
begitu pula dengan entresnya. Entres kita sayat, kita sesuaikan dulu dengan ukurannya ya. Oke. Kemudian ya, kita tempel seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya, jangan terlalu lebar, tidak masalah. Nah, ya, ini pas. Nah, kemudian kita tempel seperti ini. Sebelumnya kita persiapkan dulu. Kita tutup secara menyeluruh ya. Cara ini lebih praktis ya, lebih praktis dan lebih mudah ya. Tinggal kita sayat satu sisi, baik entres maupun seedlingnya. Oke, next. Ini tidak perlu kita sungkup bagian atasnya, karena sudah dililit seperti ini. Nanti setelah 3 minggu, tunas ujung ini tunas ujung dari entris ini biasanya akan muncul tunas dan langsung tembus ya, langsung tembus seperti itu setelah di atas 3 minggu. Oke, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita hanya mengupas pada bagian ini ya, pada bagian kulitnya saja. Kalau ini keseluruhan disayat miring, kalau ini tidak ya, ini hanya sebagian sisinya saja. Oke, perhatikan. Ini tidak harus memotong bagian atas entresnya ya. Nah, bagian seedlingnya tidak perlu kita potong, ini masih utuh. Oke, next. Tuh. Kita buat cuakan seperti ini, kemudian kita kupas kulitnya sebatas kambium ya, seperti ini ya. Nah, ini kita sayat pada satu sisi ya. Oke, next. Perhatikan, sama, kita buat sama saja. Ini oke ya, kita tempelin. Aku nalain ini ini ya. Kita ikat dari bawah ya. Kita ikat dari bawah secara kuat, seperti kita tumpang tindih ya. Tumpang tindih seperti kan menata genteng itu ya. Nah, jadi ini pada bagian atas ini tertutup bagian bawah. Ini bagian bawahnya plastik. Nah, ya, mengingat ini ya,
ini kan disisipkan dan ini ada lubang ya. Kalau kena hujan dia akan masuk ke dalam. Maka dia harus kita tutup dengan plastik wrap yang lebih ya. Oke, kita tutup. Udara tidak masuk ini, dan air pun diusahakan tidak masuk ke dalam sambungan, karena kalau udara masuk ke dalam sambungan ini ya resiko. Nah, kita melakukannya bersama-sama antara sambung dibelah satu sisi dengan sambung sisip seperti ini. Mana yang lebih dulu akan muncul tunas ya. Nanti kita akan cross check mana yang lebih dulu muncul tunas dari kedua cara ini ya. Kita teman-teman akan tahu semua hasilnya. Kita tunggu setelah kurang lebih 1 bulan. Nah, oke teman-teman semua, tetap di channel ini ya, tetap di channel ini untuk menyimak hasilnya nanti ya. Setelah kurang lebih 1 bulan akan saya ekspos kembali hasilnya dengan cara belah sisip ya, belah separuh, kemudian sambung sisip buka kulit seperti ini. Oke, thank you, selamat pagi. Silahkan tunggu hasilnya setelah 1 bulan yang akan datang. Thank you. Mana yang lebih cepat di antara kedua cara tersebut? Nah, yang pertama adalah cara yang kita sayat miring. Nah, teman-teman semua, ini bisa dilihat ya, kurang lebih 2 minggu sudah berlalu, dan pada bagian atas teman-teman bisa melihat muncullah tunas ya. Tunas baru sudah muncul. Kali ini kami admin menggunakan jenis Red Ivory ya, mangga Red Ivory. Ya, mangga introduksi yang cukup punya nama, yang harganya juga fantastis dari segi bibit ataupun segi-segi yang lain. Dua cara yang pertama adalah ini, nanti akan kami buka sungkupnya secara bertahap. Ini yang pertama yang menggunakan sambung miring, sayat miring satu sisi, sudah memunculkan tunas sudah tampak jelas. Kemudian yang satu adalah sambung sisip pada bagian batang langsung ya. Jadi dalam sambung sisip ini batang yang kita sambung ke atasnya tidak dipotong sama sekali ya. Tidak kita lakukan pemotongan. Dan teman-teman bisa melihat tunas sudah tampak muncul ya. Jadi kedua cara yang kami gunakan, admin gunakan ini memiliki kecepatan tumbuh tunas yang sama. Karena yang terpenting adalah di dalam sistem kerjanya, yaitu setiap kambium antara seedling dan entris itu bisa saling bertemu dengan presisi, yaitu bisa menempel secara tepat sehingga memiliki kemampuan memunculkan tunas secara bagus dan bersama. Nah, oke, akan saya buka dulu yang menggunakan sambung sayat sebelah ya. Ini saya buka. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini tunas pada ujung entris ini sudah mampu menjebol plastik. Ini yang menggunakan sayatan miring ya, sayatan miring. Inilah review yang pertama. Kemudian akan saya buka review yang kedua untuk yang menggunakan sambung sisip, yang mana batang ke atas, seedling yang ke atas tidak perlu kita potong. Nah,
Inilah hasilnya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini tunas yang sudah berhasil muncul pada bagian atas. Yang bagian bawah ini mulai muncul ini putih, ini teman-teman bisa melihat ini bagian bawah ini ada hijau-hijau, ini adalah tunas yang akan menjebol plastik. Sementara yang satu ini yang sudah berhasil menjebol plastik. Nah, dari kedua cara ini cukuplah bagus untuk kita gunakan di dalam penyambungan penyambungan mangga ya, penyambungan mangga. Karena ini apa, Sam?